Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai lagi kita dalam rangka ngaji Arema 2. Yang hari ini akan saya bahas surat Al-Hujurat ayat nomor 2. Maka kami persilakan kepada saudara Habib untuk membacakan ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada saudara Habib yang mana telah membacakan satu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 2. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Ya, mudah-mudahan saya memberi penerangan mengenai surat Az-Zariyat ayat nomor 2 itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antah bato a'malukum wa antum la tashkurun. Ya, boleh sampean baca la tashkuruna, lebih sore, lebih hati-hati. Maksudnya gitu. Kalau dari segi tajwid harus dibaca la tashkurun. Itu dari segi tajwid. Kalau dari segi qiraatnya la tashkuruna, itu yang benar. Ya. Karena apa? Saya ini sering ditegur oleh orang itu, bacaan yang saya ajarkan itu ditegur, yaitu itu kalau menurut ilmu nahwu memang benar, tapi kalau menurut ilmu tajwid juga boleh. Lah ini repot ini. Ya, karena tajwid itu tidak mempengaruhi arti. Kalau nahwu itu mempengaruhi arti. Ya, katanya saya punya apa itu, seseorang itu menegur saya masalah saya memberi pelajaran masalah bacaannya. Ya, sekarang saya ucapkan, saya kembalikan kepada pendengar-pendengar saya itu yang selalu mengikuti pengajian saya. Mana yang kamu ikuti, ya dari segi bacaan menurut tajwid atau menurut ilmu nahwunya. Nah, karena ya kalau ilmu nahwu itu mempengaruhi arti, seperti walat wattaquni. Nah, ini kan harus dibaca. Ya, kalau saya memberi pelajaran seperti itu. Tapi kalau menurut ilmu tajwid tidak apa-apa dibaca wattaqun. Karena wattaqun ini mempengaruhi arti. Jadi taat kepada siapa? Nah gitu loh. Kalau dibaca wattaquni itu ya menurut ilmu nahwu, menurut qiraatnya itu, yaitu taatlah kamu kepada aku, yaitu pada Allah. Nah gitu ya. Nah sekali lagi, ini
ada seseorang yang datang ke rumah, ya masih ada familiar dengan saya itu, ya memberi masukan seperti itu. Ya, nah sekarang saya serahkan kepada para pendengar dan pengikut-pengikut yang sering mengikuti saya punya pengajian ini. Ya, sekarang akan saya bahas surat Az-Zariyat, surat Al-Hujurat ayat nomor 2 yang telah dibacakan oleh saudara Hafid itu. Ya ayyuhallazina amanu, ini sudah sering saya jelaskan tuh. Ya ini harfu nida. Allazina ini munada yang dipanggil. Ha ini tambah, ayu ini isim syarat ya. Hai orang-orang yang telah beriman. Nah, ini caranya mengartikan gitu. La tarfa'u aswatakum. Nah, la di sini lam nahi, bukan lam nafi. Karena apa? Huruf sigot fi'il mudhoreknya ini majazum dibuang huruf nunnya, tanda rofanya dibuang diganti alif. Lah ini la tarfa'u, jangan kamu itu meninggikan aswatakum, suara-suara kamu sekalian ya, fauqa sautin nabiyyi, di atas suara nabimu. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan menurut qawaidnya. La tarfa'u ini menempati tempatnya maf'ul bih ya. Aswatakum ini maf'ul bih dari tarfa'u. Nah, jangan kamu meninggikan ya suara-suara kamu sekalian. Nah, kum ini idhofah dari aswatakum. Nah, ini namanya idhofah maknawi. Nah, fauqa sautin nabi. Nah, fauqa ini kan juga dorob. Sauti ini nakiro, an-nabi ma'rifat ya. Jadi dorob ini idhofah, namanya idhofah dorfiyah. Nah, itu. Jadi idhofah itu ada 4. 1 lamia, bayania ya, lamia, bayania, nah, bayania, dorfia, sabihia. Ya, itu ada 4. Jadi idhofah itu awas ya, menurut maknawinya. Karena saya pernah itu melihat di suatu YouTube mempelajari ilmu nahwu awal. Ini menyangkut masalah idhofah. Nah, ini yang mengajar itu harus diperhatikan itu. Ya, lamia itu dorof ya. Idhofah lamia ini harus bermakna min. Nah, bayania lamia ini lam ya, min. Atau bayania itu min, dorfia itu fi. Nah, ini tasbihia itu kaf. Nah, gitu. Jadi fauqa sautin nabi, di atas suara nabinya gitu. Jadi ini kan nggak ada huruf fa-nya, ini fauqa sauti di atas suara nabi ya, nggak ada fi-nya. Harusnya ada dorob dorfi ya, harus dimana fauqa di atas suara nabinya. Wala tajharu, jangan kamu itu mengeraskan ucapanmu padanya. Jadi pada zaman itu Rasulullah itu kan suku bahasa suku Arab itu, bangsa Arab itu karakternya itu keras, cara bicaranya itu satu sama lain itu keras. Jadi memang sifatnya orang-orang Arab itu ya di situ letaknya keras dan saklek. Nah, istilahnya itu. Makanya itu
ayat ini menegur kepada bangsa Arab itu, janganlah kamu itu bersuara ya dan mengeraskan suara dengan ucapan yang keras terhadap nabinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajahri ba'dikum biba'din. Nah, seperti kerasnya sebagian kamu untuk tadi cara bicaranya itu jangan seperti kamu bicara kepada sesama manusia, sesama kamu, jadi sama orang Arabnya itu ya. Nah, kaf di sini menunjukkan naat daripada jahro itu. Jadi kaf di sini menunjukkan naat dari masdar yang dibuang. Nah, di jahro ini kan fiil mudhari majzum ya. Jahro ya jahru jahron. Nah, ini masdarnya ini dibuang. Nah, ini setelah jahri ba'dikum bi ba'di. Jadi huruf kaf ini menunjukkan naat daripada masdar yang dibuang. Nah, jadi janganlah kamu itu bicara kepada Rasulullah seperti kamu bicara sesama kamu, yaitu keras ya. Memang karakternya orang Arab pada waktu itu ya sampai sekarang itu cara bicaranya itu keras. Ya betul itu sopan dan tapi logatnya itu keras. Antah wato akmalukum. Nah, kalau sampai itu berbicara kepada Rasulullah itu dengan secara keras diperumamakan, disamakan ya, kamu bicara dengan antara kamu yaitu sesama orang Arab itu, maka akan menghapus amalan-amalan kamu sekalian. Jadi ini fa'ilnya akmalukum. Nah, ini masdar mudhari mansub. Antah bato akmalukum, amal-amalan kamu sekalian itu akan terhapus. Wa antum la taskuruna, padahal wau ini wau halun ya, ingat ya, wau ini wau halun, maka ini menempatkan halun. Wa antum, padahal kamu sekalian la taskuruna, tidak menyadari. Jadi zaman dulu masa-masa adanya Rasulullah itu di Jazirah Arab itu, orang-orang Arab itu bicaranya, logatnya ya, kalau bicara sesamanya itu keras dan saklek gitu istilahnya. Maka kalau sampai orang Arab itu menyamakan cara bicaranya dengan Rasulullah itu seperti dia mengumpamakan bicaranya ke sesamanya, maka itu akan menghapus amalan-amalan kamu. Jadi amalan yang baik itu akan terhapus, padahal kamu itu tidak menyadari. Nah, ini menunjukkan wala tasburu wa antum la tasburun. Nah, ini merupakan suatu ayat tahdidi wasat tahdidi sadi, tahdidun sadidun, itu peringatan yang sangat keras. Jadi ayat ini wa antum la tasburun ini merupakan peringatan yang sangat keras, bahwa itu awaidun adimun. Jadi ayat doa antum la taskuruna ini merupakan
peringatan yang sangat keras bagi umat-umat orang-orang pada zamannya Rasulullah waktu itu, ya. Dan ancaman wa'idun azimun, ancaman yang agung. Jadi harus hati-hati. Nah, itu waktu itu. Sekarang ini ya seperti mendahului hadis, ya kalau tidak ada hukum, ini jangan bicarakan kalau ini datanya daripada Rasulullah tidak pernah berkata seperti itu. Jadi wa antum latas uruna, ini suatu ayat itu peringatan yang sangat keras. Tahdidun sadidun, ya. Jadi peringatan. Hadid, tahdid itu peringatan, sadidun ini sangat keras. Wa'idun adimun, ini ancaman. Wa'id adimun, ancaman yang paling agung. Gitu ya. Saya sebutkan jadi fauko itu merupakan dorfiyah, ya, istilahnya untuk idofah dorfiyah. Jadi ada huruf fi di sini. Fi di atas suara Nabi di kan fauko kan di atas, ini ada fi-nya. Atas, fauko itu atas, bukan di atas, ada atas gitu. Kalau makanya itu dorfiyah itu harus di atas, ya, suara Nabi, ya, gitu. Ya, ini saya cukupkan sekian masalah i'rabnya surat Az-Zariyat. Ini ada hadis yang ditulis Al-Hujurat, ya maaf, ya, yang ditulis Al-Bukhari dan Muslim. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, selain daripada keduanya itu yang berasal dari Anas bin Malik, ya. Anas ini salah sahabat, ya. Qala lamma nazalat, tatkala ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ila wa antum la tasma'un, sampai ke wa antum la tasma'un. Jadi ayat ini turun, ya. Tatkala ayat ini turun, ya. Karena Sabitu benu Qais, ya, sama, ya, ini Sabit ibnu Qais as-Samas itu seorang sahabat juga, dia tuh mengangkat suaranya, ya, ini tak rofi'u, ya, mengeraskan suara, ya, kepada Rasulullah. Faqala ana allazi kuntu arfa'u sauti ala Rasul. Ya, ini penjelasan daripada, ya, ini. Saya lah yang ini sebagai isimnya kana, ini kana, ya. Ini isimnya. Saya lah adalah arfa'u, yang ini fi'il mudhari'. Ya, ini fa'ilnya. Kembali ke sini. Nah, sauti, sayalah yang mengangkat suaraku di atas Rasulullah. Nanti Sabit bin Qais ini as-Samas itu suaranya melebihi suaranya Rasulullah, lah, taruhlah gitu. Jadi khabitu amali, maka putuslah amalku. Nah, ini mengakui sendiri dia, di sahabat itu, Sabit itu. Ana min ahli nari, ya. Saya termasuk penduduk neraka, ya. Dia jalasa fi baitihi khazinan. Setelah dia itu mengetahui amalannya yaitu putus dan termasuk dia ahli neraka, dia duduk di rumahnya dengan keadaan bersedih hati. Jadi termenunglah, taruhlah itu. Nah, itu menyesali
dia tuh berkata seperti itu, arfa'u sauti alana rasuli. Jadi zaman dahulu itu zamannya Rasulullah masih ada di itu, sahabat-sahabat itu kalau berbicara kepada sesama manusia, sesama temannya itu, ya itu memang keras. Itu karakternya orang-orang Arab zaman dulu. Tapi kepada Rasulullah itu jangan seperti itu. Karena apa? Habito amali, akan menghapus amalan yang baik-baik itu. Dan dia termasuk ahli neraka. Maka itu Sabit bin Qais itu duduk termenunglah, taruhlah, menyesali apa yang dia perbuat itu, ya dengan bersedih hati. Jadi tidak mau keluar, taruhlah gitu, menyesali perkataan yang itu seperti itu. Fakodahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah itu merasa kehilangannya. Nah, ini kembali ke Sabit nih. Nah, jadi Rasulullah itu merasa kehilangan, kemana itu anak itu? Taruhlah gitu. Ya, Rasulullah itu berkata seperti itu. Kemana itu As-Sabit ke Qais itu? Nah, hunya ini kembali ke As-Sabit itu. Fantolako ba'dul qaumi. Lah ini fa'il ini, fa'il. Fa'il daripada teman-temannya Sabit itu. Fantolako, maka sebagian dari kaum, jadi ini namanya idofah nakiro mufidah. Ini asalnya itu, ini kan nakiro, nah ini marifat. Nah ini menjadi ba'dul qaumi, ini menjadi nakiro mufidah, bisa menjadi fa'il daripada fi'il ini. Fantolako, in aslinya intolako, karena asapa infan tolako, jadi menghampiri, menjenguk lah, taruh itu sebagian dari kaum teman-temannya itu, temannya Sabit itu, ya, menghampiri kepada As-Sabit itu. Maka mereka tuh mengatakan, setelah bertemu dengan Sabit itu, dia berkata, fakodaka Rasulullah. Ini fa'ilnya ini, fa'il daripada fi'ilnya ini. Fakoda ini kan merasa kehilangan. Kaf ini menjadi maf'ul dari Sabit itu. Nah, ini kalau kita bicara masalah tata bahasanya, bahasa Arab itu begini ya. Saya jelaskan seperti ini menurut ilmu nahwunya. Jadi yang paham supaya diperhatikan. Kalau yang tidak paham ya ikuti aja gitu. Ini tata caranya, cara membaca kitab gundul istilahnya itu ya. Dia hadisnya tidak ada harokannya di sini. Di Fathul Qadir itu tidak ada ya. Jadi alhamdulillah saya bisa memberi harokat. Bila ada yang salah harokatnya itu, harap ditegur kepada yang punya HP, nomor HP ini, Mas Hafid ini, ya. Berarti calling ya, gimana ini kok itu salah, itu cara mengartinya gitu. Saya terima dengan ikhlas, betul. Saya enggak omon-omon ini, kalau memang salah supaya ditegur itu. Jadi Rasulullah itu merasa kehilangan dia. Jadi Sabit itu, biasanya kumpul-kumpul, taruhlah kan gitu. Ya. Malaka, jadi orang-orang teman-temannya Sabit itu berkata, ada apa buat kamu? Malaka ini, ada apa buat kamu? Gitu. Bagi kamu. Ini kan mau sulah ini bagimu, kami ini bagi As-Sabit itu. Kola, ya ini Sabit berkata dia, Sabit, ana alladzi arfa'u sauti, sama dengan tadi ya, arfa'u sauti. Dan sayalah yang berkata keras, arfa'u meninggikan suaraku di atas suara nabinya.
dan saya mengeraskan ucapanku, maka termasuk habito amali, jadi terhapuslah amalan-amalanku. Jadi selama saya mengikuti Rasulullah itu ya, melakukan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Rasulnya ya, karena As-Sabit itu mengeraskan suaranya dan meninggikan suara dan mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah ya, maka amalannya itu terputus, terhapuslah, tidak ada manfaatnya. Anamin, dan saya ini termasuk ahli neraka. Waktu Nabi Sallallahu, maka teman-temannya itu datang kepada Rasulullah ya, dan mengabarkannya, memberitahukanlah dengan apa yang telah diucapkan oleh As-Sabit bin Qais tadi itu. Maka dia itu berkata Rasulullah, la tidak, bal huwa min ahlil jannati, bahkan dia itu yang Sabit itu termasuk orang ahli surga. Padahal ini Rasulullah sudah tahu sebelumnya itu ya, melalui firman, melalui Allah. Jadi falamma kana yaumul yamamah qatala, ini baru dia ketahuan. Jadi sahabat-sahabat itu mengetahui, oh ucapan Rasulullah itu benar, karena itu setelah dia itu mengikuti peperangan Yaumul Yamamah, dia terbunuh. Gitu. Jadi ucapannya Rasulullah itu merupakan wahyu. Gitu. Jadi bukan, maka antiku anil wahyu ila yuha. Ada ayat nanti, kalau periode yang akan datang pasti ketemu di ayat seperti itu. Jadi Rasulullah itu bicaranya itu wahyu semua, bukan daripada nafsunya Rasulullah sendiri. Ya, kenyataan di sini, jadi Sabit dia merasa dirinya itu pasti termasuk ahli neraka. Ya, dia bicara sendiri, Sabit itu kepada teman-temannya. Maka diberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dibicarakan oleh Sabit al-Qais itu. Maka Rasulullah itu menjawab, la tidak, huwa min ahli jannah. Nah ini ya, dia itu termasuk ahli surga. Makanya itu falam makana yaumul yamamah, dia itu mengikuti suatu peperangan di Yamamah, dia terbunuh dan syahid di situ. Jadi orang Islam ya, kalau bertempur dengan orang kafir, nah seperti saya ucapkan yang periode yang lalu itu pasti masuk surga. Ini bukti daripada itu. Kalau orang Muslim wafat di dalam satu pertempuran, ahli jannah, ini dikuatkan oleh hadis lagi di sini ya, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor hadisnya 4846 dan Muslim juz 1 nomor hadisnya 115, dan disebutkan di Fathul Qadir yaitu juz 5 halaman 75. Nah gitu ya. Ayat ini turun disebabkan asbabul wurud, nuzul daripada ayat ini disebabkan ya, asbabul wurud daripada hadis ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bila ada keterangan yang menyimpang daripada keterangan dalam hadis dan ayat ini, itu datanya dari setan yang ngomong ini ya, bukan dari. Mudah-mudahan penjelasan saya ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.